Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dan pilihan terakhirnya adalah Dada. Untuk melakukan itu, pertama-tama dia harus memutuskan hubungan antara dua inti jiwanya, dan itu sama saja dengan menghabisi dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa jika Huo Yuhao memutuskan untuk menciptakan inti jiwa keduanya dalam dantiannya, ia tidak akan memiliki peluang untuk menciptakan inti jiwa ketiga. Tidak peduli seberapa kuat dia akhirnya, ia tidak akan pernah dianggap sebagai limit dolo sejati. Dengan kata lain, ia tidak akan bisa mewarisi kursi ilahi dari Dewa Emosi. Oleh karena itu, Huo Yuhao telah lama memutuskan untuk tidak hanya akan membuat inti jiwanya dengan metode pelengkap yin yang, tetapi juga akan membuatnya di area dadanya. Ini memungkinkannya untuk menciptakan inti jiwa ketiganya dalam dantiannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, inti jiwa ketiganya hanya akan menghadapi gangguan dari inti jiwa di dadanya. Permaisuri Es, apakah kamu di sana? Huo Yuhao berusaha berkomunikasi dengan Permaisuri Es di dalam dirinya. Ya, apakah ada masalah? Suara Permaisuri Es berdering di dalam dirinya. Yuhao berkata, aku akan mulai pada inti jiwa keduaku dan mendorong menjadi Feng Hao dulu. Aku pikir untuk menggunakan metode pelengkap yin yang untuk mencapai itu, aku mungkin perlu menyusahkanmu untuk membantuku dengan itu. Ini karena tubuhku mengandung tulang dada Permaisuri Kalajengking Giok Es, dan kekuatanmu terkuat di area dadaku, area tempat aku berencana untuk membuat inti jiwa kedua. Untuk inti jiwa keduaku, aku berencana untuk menggunakan kekuatan jiwa es pamungkas sebagai kekuatan utama untuk menciptakannya. Jika rencanaku berhasil, inti jiwa pertamaku akan mengendalikan kekuatan spiritualku, sedangkan inti jiwa keduaku akan mengendalikan kekuatan jiwaku. Kedua inti jiwaku akan saling melengkapi dan memungkinkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi satu sama lain, membuat perpaduan sempurna antara kekuatan-kekuatan ini. Ini akan memungkinkan keterampilan jiwaku untuk memiliki kedua kekuatan secara bersamaan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, Permaisuri Es terdiam sebelum menghela nafas. Apakah kamu tahu seberapa sulit ini akan terjadi? Huo Yuhao berkata, aku tidak tahu seberapa sulitnya, tapi terlepas dari kesulitannya, aku berencana untuk mencobanya. Apakah kamu dapat membantuku? Permaisuri Es berkata, tentu saja, aku akan membantumu. Aku harus mengatakan kamu benar-benar sangat berbakat dan sangat cerdas. Jalan yang kamu pilih untuk dilalui mungkin adalah metode paling ekstrim di antara mereka yang memiliki es pamungkas, atau bahkan di antara semua kultivator di dunia. Metode kultivasi ekstrim seperti itu akan sering memberimu potensi tanpa akhir. Huo Yuhao tidak berharap Permaisuri Es akan menghujaninya dengan pujian setelah menyatakan keraguannya pada peluang keberhasilannya. Permaisuri Es berkata, di dunia monster roh, semua orang yang memiliki kebijaksanaan sejati dan kemampuan kuat memilih jalan yang kamu rencanakan untuk diambil. Namun hanya satu, yaitu Ditian yang berhasil. Itulah sebabnya dia adalah makhluk terkuat di dunia. Huo Yuhao dikejutkan oleh kata-katanya. Apakah itu berarti kamu benar-benar telah mencoba melakukan ini? Permaisuri Es berkata, tidak, aku tidak memiliki kondisi yang tepat untuk melakukan ini. Ini karena aku belum mencapai apa yang setara dengan limit dolo manusia dan tidak mampu membangun cincin roh keduaku. Namun Permaisuri Salju benar-benar mencobanya sebelumnya. Permaisuri Salju. Huo Yuhao berseru dengan kegembiraan. Setelah itu, suara Permaisuri Salju bisa didengar. Iya, aku sudah mencobanya sebelumnya. Jika aku benar-benar berhasil, aku tidak akan takut sama sekali pada Ditian.
Kemampuanku setidaknya setara dengan kemampuannya, namun aku gagal. Asalku sangat rusak dan aku kehilangan kemampuan untuk mendorong kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aku hanya bisa memilih untuk berubah menjadi embrio, sesuatu yang secara kebetulan telah kamu manfaatkan. Wo Yuhao tidak tahu bahwa permaisuri salju memiliki pengalaman yang begitu penting sebelum bertemu dengannya. Dia sangat gembira. Permaisuri salju pasti memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Permaisuri salju pasti sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hal ini. Permaisuri salju berkata, aku sudah mencoba sebelumnya, jadi aku tahu lebih baik daripada orang lain betapa sulitnya di jalan ini. Titian tidak berhasil hanya karena tekad dan ketahanannya yang lebih kuat dari milikku, tetapi karena tubuh Raja Naga Hitam Mata Emasnya cukup tangguh. Untuk menyelesaikan metode kultivasi pelengkap yin yang, seseorang harus memisahkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa sepenuhnya sebelum menyatukannya kembali. Ini akan sangat merugikan tubuh dan membutuhkan tingkat kendali yang luar biasa. Kekuatan spiritualmu saat ini seharusnya cukup untuk memenuhi kondisi kedua, namun karena kamu hanyalah manusia, kekuatan tubuhmu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kami Mas Roh. Kami memilih untuk tidak menggunakan metode kultivasi resonansi karena struktur tubuh kami tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Jalur sirkulasi kami dibangun sangat berbeda dari milikmu dan kami tidak memiliki titik akupunktur yang baik. Karenanya kami hanya memiliki dua tempat untuk menciptakan inti jiwa. Keterbatasan ini adalah mengapa kami tidak akan pernah bisa menjadi dewa, dan kedua posisi ini tidak akan memungkinkan terjadinya resonansi. Ini memaksa kita untuk memilih metode pelengkap yin yang. Yuhao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika kamu gagal, kamu akan menderita konsekuensi yang sangat serius. Wo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa, aku akan mencobanya. Jika aku berhasil, kita akan mendirikan fondasi yang baik untuk perkembangan akhir menjadi dewa. Jika aku gagal... Dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih bertekad. Aku tidak akan gagal kecuali aku mati. Keheningan menyelimuti ruangan ketika Permaisuri Salju dan Permaisuri Es terdiam. Setelah beberapa saat, Permaisuri Salju menjawab dengan sungguh-sungguh. Jika demikian, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untukmu. Kami berenam akan membantumu. Aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa gagal dengan semua bantuan kami. Yuhao, fokus saja pada kultivasimu nanti. Jangan pedulikan kami dan apa yang akan kami lakukan nanti. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak meninggalkan apapun. Baik. Wo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Garis-garis cahaya mulai meninggalkan tubuhnya. Yang pertama muncul dari tubuhnya adalah Permaisuri Salju dan Permaisuri Es. Mereka adalah dua roh terkuat di antara mereka berenam. Setelah itu, ada sebintang bayi kecil Tianmeng dan Lia muncul satu persatu. 6 roh berkumpul di sekitar tubuh Wo Yuhao. Permaisuri Salju memandang kelima roh lainnya sebelum berkata, aku yakin kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan oleh Wo Yuhao. Bukan hanya kultivasi tertutup ini sangat penting baginya, ini juga sama pentingnya bagi kita semua. Kita telah menggunakan tubuhnya sebagai fondasi untuk terus hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua akan berada dalam kesulitan juga. Jika dia berhasil, kita akan berhasil. Karenanya, aku membutuhkan semua orang untuk membantunya mengatasi tantangan ini. Dengan segala cara bersamanya, jangan khawatir untuk mengeluarkan energi kita. Karena begitu dia berhasil, dia akan dapat menggunakan inti jiwa baru yang terbentuk dari metode pelengkap yin yang untuk keuntungan kita. Selain itu, seperti yang telah dia katakan, keberhasilannya akan menjadi langkah besar dalam perjalanan kita untuk menjadi dewa bersamanya. Ini adalah tujuan bersama yang kita semua miliki setelah menjadi roh. 5 roh lainnya mengangguk serempak. Tianmeng tampak bersemangat saat dia berbicara. Itu bagus, aku menunggu hari ini begitu lama. Sekarang Wo Yuhao akhirnya akan membuat langkah besar ke arah itu. Aku pasti akan mendukungnya dengan hidupku. Permaisuri Es meliriknya dan berkata, Tianmeng, aku perlu memperingatkanmu untuk tidak menggunakan semua kekuatanmu
untuk membantunya. Kamu sudah menyatukan asalmu dengannya, percayalah pada kami. Kami bisa melakukannya. Tianmeng terkejut mendengar kata-kata permaisuri es. Dia melihat ke permaisuri es hanya untuk melihat wanita itu segera berbalik. Permaisuri salju frustasi dengan tindakannya ketika dia berkata, "Apa yang kamu lihat? Dia mengkhawatirkanmu, bukankah itu cukup?" Tubuh Tianmeng mulai bergetar, tetapi dia tidak menggoda siapapun dengan kata-katanya. Dia hanya mengangguk untuk mengakui kata-kata permaisuri salju. Ada sebintang menghunjang daunnya dengan lembut untuk menyatakan dukungannya. Di antara 6 roh yang berbeda, dia mungkin yang terlemah. Permaisuri salju melanjutkan, inti jiwa baru yang Huo Yuhao rencanakan untuk diciptakan dengan pelengkap yin yang adalah tipe es pamungkas. Dalam keadaan seperti ini, kita akan membutuhkan energi es pamungkas yang sangat besar. Lia, aku ingin kamu membantu Yuhao untuk menstabilkan inti jiwa spiritual di lautan spiritualnya jika perlu. Tunda itu mengganggu pada pekerjaan di pihak kami. Lia mengangguk. Permaisuri salju terus mendelegasikan pekerjaan ketika dia menggumamkan, Tianmeng, kamu akan membantu Lia. Karena asalmu dipenuhi dengan miliknya, akan lebih mudah bagimu untuk membantu mengkoordinasikan hal-hal di sana. Pada saat yang sama, aku ingin kamu mengawasi situasi tubuhnya. Kita tidak boleh membiarkan tubuhnya gagal. Apakah kamu mengerti? Tianmeng mengangguk. Permaisuri salju mengangkat tangan permaisuri es dan berkata, "Es, aku akan menahan upaya kita hari ini. Ini karena Huo Yuhao berencana untuk membuat inti jiwanya di daerah dadanya, daerah di mana tulang es dada permaisuri Kelajeng Giok es berada. Aku akan membantu permaisuri es. Aku perlu bayi kecil dan ada sebintang untuk bergabung dengan kami. Karena kami berempat memiliki kekuatan jiwa es pamungkas, kami akan bekerja sama untuk membantu Huo Yuhao membentuk inti jiwanya. Ada sebintang, kamu akan bertugas menstabilkan proses. Bayi kecil, kamu akan melindungi tubuh Huo Yuhao saat kita membentuk inti jiwa. Permaisuri es dan aku akan menggerakkan kekuatan jiwanya ke dadanya." Baiklah, 3 roh es pamungkas menjawab bersamaan. Permaisuri salju telah mengatur segalanya dengan baik. Permaisuri salju memandang terakhir kali ke 5 roh lainnya sebelum berkata, "Kita hanya bisa berhasil. Kita harus bekerja sama untuk mewujudkannya." Ya, 5 roh bersorak serempak. Permaisuri salju datang ke sisi Huo Yuhao dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Terima kasih, Permaisuri salju." Huo Yuhao telah mendengar seluruh percakapan antara ke-6 rohnya. Ketika dia membuka matanya adalah mungkin untuk melihat kabut memancar di dalam pupilnya. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Tubuhmu bukan lagi milikmu. Sekarang milik kita semua jika kita bertujuh menempatkan pikiran kita pada tugas. Aku yakin tidak ada yang tidak dapat kita capai. Namun sebelum kamu mulai, aku akan merekomendasikan agar kamu mendapatkan pedang pelindung kehidupan kembali. Jumlah energi kehidupannya yang berlebihan harus bermanfaat bagimu. Sebelumnya, ketika Ditian membentuk inti jiwa keduanya dengan pelengkap yin yang, ia melakukannya di sebelah danau kehidupan yang penuh dengan energi kehidupan. Aku percaya itu pasti akan bermanfaat." Huo Yuhao segera melompat dari bangku dan berlari keluar untuk mencari Tang Ya. Ini Tang Ya tidak membutuhkannya lagi. 6 roh tetap tinggal. Permaisuri salju berbisik ke telinga permaisuri es. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah permaisuri es menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia berbalik untuk melihat permaisuri salju dan berkata, "Kamu..." Permaisuri salju tersenyum ketika matanya menunjukkan kebanggaan yang ada dalam hatinya. "Meskipun aku tidak bisa berhasil saat itu, aku harus membantu Yuhao berhasil dengan cara apapun." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.